Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Denny Saputra dengan NPM 227555049. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah. Jadi reformasi akuntansi pemerintahan. Jadi pada saat sebelum 2003 itu akuntansi yang digunakan adalah akuntansi tradisional dan berbasis kas dan single entry. Nah, pada tahun 2003 sampai 2004 itu digunakan Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pembendaharaan Negara. Nah, selanjutnya reformasi lagi pada tahun 2005 sampai sekarang itu digunakan akuntansi modern berbasis akrual dan double entry PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Nah, standar akuntansi pemerintahan dari PP nomor 71 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Jadi SAP itu sendiri adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Nah, dalam PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 lampiran, yaitu yang pertama, lampiran 1 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Lampiran kedua tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, dan lampiran ketiga yaitu tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Nah, standar akuntansi pemerintahan ini pada lampiran 1 itu berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintahan PSAP 1 sampai dengan PSAP 12 laporan operasional. Nah, standar akuntansi pemerintahan ini dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Nah, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. Nah, SAP ini merupakan acuan bagi SAP, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Nah, interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Pengertian akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintahan itu adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Itu menurut Halim 2007. Nah, sistem akuntansi pemerintahan ini merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan daerah. Nah, peranan laporan keuangan daerah yaitu menyediakan informasi yang relevan bagi posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, dan yaitu untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Peranan laporan keuangan daerah ini sebagai akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan generasi. Nah, tujuan dari laporan keuangan itu sendiri yaitu yang pertama menyediakan informasi apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara perolehan sumber daya ekonomi dan alokasinya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
Yang ketiga itu menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat yaitu menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Dan yang kelima yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Dan yang keenam yaitu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintahan daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Nah, pengguna dan kebutuhan informasi itu digunakan untuk masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak-pihak yang memberikan atau yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Nah, entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi yaitu unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan yaitu merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Nah, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan itu berbasis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, prinsip penyajian wajar. Nah, jenis dan bentuk laporan keuangan itu sendiri yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, alur penyusunan laporan keuangan ini siklus akuntansi Pemda. Jadi yang pertama itu mulai dari penjurnalan anggaran, selanjutnya itu analisis dan penjurnalan transaksi, yang selanjutnya yaitu penyesuaian akhir tahun. Setelah dari buku jurnal itu kita posting ke buku besar. Selanjutnya itu kita dari buku besar kita lakukan peringkasan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari sini kita membuat penyusunan laporan keuangannya. Setelah dari itu kita buat jurnal penutup. Nah, dari jurnal penutup ini kita pembuatan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Nah, dari penyusunan neraca saldo setelah penutupan ini kita melihat bukti transaksinya, apakah dia valid, sah, dan lengkap. Jika semua sudah lengkap dan tidak ada kendala lagi, barulah dikeluarkannya bukti pembukuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.